Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu lalu sudah saya sampaikan berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat ketiga yang menjadi penjelasan dari Al-Muttaqun pada surat Al-Baqarah ayat kedua. Hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin di ayat kedua? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang yu'minuna bil ghaib, bahwa hakikatnya beriman adalah yusaddiquna wa ya'taqiduna, percaya dan berpegang teguh dengan kepercayaan itu, mengimani, mempercayai akan keberadaan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan iman atau yu'minuna. Sedangkan syarat iman harus dengan ikrar, dilapaskan oleh lidah, dibenarkan oleh hati atau tasdik oleh hati, wa af'al bil arkan, dan diwujudkan dalam gerak-gerak tubuh. Sedangkan al-ghaib, tambahan keterangan pada pertemuan yang lalu saya katakan ada sebagian di antara mufassir yang memaknai al-ghaib di sini adalah segala perkara yang secara zahir tidak bisa kita lihat langsung. Maka al-iman yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang dikatakan beriman kepada yang gaib itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci Allah, para rasul utusannya, wal yaumul akhir, hari akhir, kemudian juga wa jannatihi wa narihi wa liqaihi, akan adanya surga dan neraka dan waktunya kita akan berjumpa dengan Allah, wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti wal ba'thi, dan juga beriman tentang ada kehidupan setelah kematian, dan juga beriman tentang adanya masa dibangkitkan kita di padang mahsyar. Fahadza ghaibun kulluhu, maka semua perkara ini adalah perkara yang gaib dan kewajiban kita untuk mempercayainya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian termasuk juga kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah perkara yang zahir bagi para sahabat karena mereka berjumpa, bertatapan langsung dengan Rasulullah. Tapi bagi para tabi'in, orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah perkara yang gaib. Sampailah kepada kita. Mengapa? Karena kita hanya mendapatkan riwayatnya saja, mendengar ceritanya saja. Maka banyak kita temukan riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah perkara yang gaib bagi kita, dan itu membuat kita lebih. Jadi diantaranya adalah hadis yang disampaikan Ibnu Abi Hatim dan beberapa jalur sanad yang lainnya. Haddatsana Abul Mughairah akhbarana Al-Auza'i haddatsana Asid ibn Abdurrahman an Khalid ibn Darik an Abi Muharrir qala qultu li Abi Jum'ah haddatsana hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am uhaddithuka hadisan jayyidan taghaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jum'ah, suatu saat kami makan siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ana Abu Ubaidah Anil Jarrah, salah seorang sahabat namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Faqala, maka dia bertanya kepada Rasulullah dalam jamuan itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ahadun khairun minna, apakah ada orang, ada kaum yang lebih baik daripada kami para sahabat? Aslamna ma'aka, kami menyatakan Islam langsung kepadamu, wajahadana ma'aka, dan kami berjihad bersamamu. Artinya para sahabat yang berjumpa langsung, berislam langsung di hadapan Rasulullah dan ikut berjuang bersama Rasulullah. Apakah ada kaum yang lebih baik dari kami dari segi keimanannya? Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah, na'am, ada yang lebih baik daripada kalian. Siapa? Qaumun min ba'dikum, kaum yang datang setelah kalian, yu'minuna bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku.
Saya katakan kemarin, iman kita orang mukmin ini, orang Islam ini termasuk imannya orang-orang dewasa, orang-orang sempurna. Tanpa melihat pun kita percaya. Mengapa? Karena akal sehat kita membenarkan tentang keimanan itu. Tanpa perlu harus melihat secara fisik, tanpa harus menyentuh, kita tahu keberadaan Allah. Kita yakin akan adanya Allah. Berbeda dengan sebagian di antara agama-agama selain Islam yang membutuhkan wujud fisik baru beriman, baru percaya. Bapak Ibu, ada cerita ibaratnya itu plesetan atau cerita humor di kalangan orang Palembang yang mengatakan mengapa kualitas pelayanan di salah satu rumah sakit yang berlabel agama K dengan cabang C di Simpang itu, katanya kualitas pelayanannya lebih baik daripada rumah sakit yang label Islam di beberapa tempat. Nah, ada sebagian yang mengatakan bagaimana mungkin mereka tidak berusaha baik, karena di setiap sudut di depan pintu masuk rumah sakit lado yang ngawasi. Pantung besar sambil tersenyum. Di setiap kamar ada bucunya, di setiap sudut ada yang ngawasi. Bapak Ibu, maka kata cerita itu mungkin itu sebabnya mereka merasa selalu diawasi, di setiap tempat ada yang mengawasi. Maka saya katakan itu bukan kemuliaan, itu bukan kelebihan. Mereka merasa membutuhkan wujud fisik baru yakin. Bapak Ibu ya, samalah pecah cerita kakek di Pal TV itu, kakek dengan cucungnya lewat di depan Jakabaring Mall. Kalau dulu katanya 10.000 dapat beras, dapat gula, dapat kopi. Ngapa sekarang tidak dapat lagi? Yai, bukan karena mahal, karena sekarang lah banyak CCTV katanya. Kalau dulu belum ada CCTV, jadi 10.000 pacak banyak mau balik. Ngapa? Karena dulu tidak kata yang ngawasi, kalau sekarang setiap sudut ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah harus melihat nyata wujud pengawas bagi kita baru kita merasa takut? Dan itu sifat dasar manusia. Pegawai, Bapak Ibu, wong yang begawe mendiparakkan dengan majikan sedang ngawasi, atau yang begawe di kilang di PT, kapan ada mandor lagi nyogok igawe gitu, wah rapi nian, rajin nian, kalau teko bernapas lagi saro gitu di depan dia. Ngapo? Saking takut salahnya. Coba kapan bebelok sedikit mandor tadi, berlari dikit majikan tadi, mulailah itu asal-asalan. Mengapa? Karena kita butuh wujud fisik untuk merasa diawasi. Nah, berbeda dengan agama kita. Akal kita mengatakan, keyakinan kita mengatakan, meskipun secara fisik tidak kita lihat, tapi nak bersembunyi di dalam lubang jarum pun Allah tetap melihat kita. CCTV-nya lebih banyak lagi daripada CCTV yang ada di mall, yang ada di rumah sakit. Mengapa? Karena pengawasan Allah menyeluruh, meliputi kita segala-galanya. Nah, tinggal bagaimana membangkitkan keimanan itu, membangkitkan kepercayaan itu bahwa dimanapun aku berada, Allah sedang mengawasi diriku. Allah sedang memantau perbuatanku. Tidak ada satupun yang lolos dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kata Rasulullah, hebatnya umat yang datang setelah kalian, wahai sahabatku, mereka beriman kepada aku padahal mereka tidak melihat aku secara langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu kebanggaan kita, bukan menunjukkan kesombongan. Artinya dengan akal sehat kita dan kita meyakini kebenaran ajaran Rasulullah, kita amalkan, kita beriman kepada Rasulullah dan kita amalkan ajarannya, sesungguhnya level iman kita bisa melebihi level imannya para sahabat. Nah, kemudian lanjutan hadis yang lain dikatakan, Haddasana Abdullah ibnu Ja'far, Haddasana Ismail ibni Abdullah ibni Mas'ud, Haddasana Abdullah Saleh. Panjang ininya, saya langsung sampai kepada isinya. Falamma qadama alaina Abu Jum'ah al-Ansari sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Baitul Muqaddas li yusalli fihi wa ma'ana yawma idzin Raja ibnu Hairah radhiyallahu an. Falamma insarafa kharajna nusyayyi'uhu, kami menemani dia, kami mendekati dan mengajaknya berdialog, bercerita. Falamma arada al-insaraf qala innalakum jaizatun wa haqqun wa haqqa
uhadditsukum bihadisin sami'tuhu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum berbalik Abu Jum'ah berpesan kepada sahabat, aku nak sampaikan satu pesan yang indah dan ku dengar langsung dari Rasulullah. Qulna hati rahmatakallah. Coba sampaikan apa dia nasihat yang baik tadi dengan rahmat Allah. Qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Jum'ah tadi, suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ana Mu'adz ibnu Jabal, dan bersama kami dan Rasulullah tadi ada salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal, asyiru asyarah, di antara 10 yang mendapatkan kabar sahabat yang langsung masuk surga tanpa hisab. Faqulna ya Rasulullah, Abu Jum'ah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal min qaumin a'zamu minna ajza, apakah ada kaum yang lebih besar pahalanya daripada kami, para sahabat yang berjumpa dengan engkau? Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wattaba'naka, dan kami mengikuti engkau ya Rasulullah. Qala ma yamna'akum min dzalika wa Rasulullah baina adhharikum ya'tikum bil wahyi minas sama. Apa yang membuat kalian tidak beriman dan tidak mengikuti aku padahal aku masih ada di antara kalian? Kata Rasulullah, menunjukkan bahwa iman kalian para sahabat, ketaatan kalian kepada para sahabat, karena keberadaan aku menjadi bukti dalil yang kuat akan kebenaran ajaranku. Setiap kali kalian akan melenceng, aku ingatkan. Setiap kali kalian tidak taat, aku ingatkan. Setiap kali kalian merasa lesu dalam beribadah, aku kasih motivasi. Aku ada di antara kalian dan aku selalu mengingatkan kalian, kata Rasulullah. Kemudian kata beliau, bal qaumun min ba'dikum, tapi ada nanti kaum yang datang setelah kalian, ya'tihim kitabun baina lawhain, mereka hanya mendapatkan tulisan kitab ada di hadapan mereka, di dalam kertas ataupun di dalam lauh, tempat untuk menuliskan kalimat, yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi. Hanya dengan berdasarkan kata-kata yang tertulis di dalam kitab itu, mereka percaya dan mereka amalkan apa-apa yang ada di dalam kitab itu. Maka kata Rasulullah, ulaika a'zamu minkum ajra, maka mereka itulah yang pahalanya lebih besar daripada yang kalian dapatkan. Kira-kira maknanya dengan hadis sebelumnya hampir sama, tapi dalam isi matan yang berbeda, tapi kandungannya sama, bahwa sesungguhnya Rasul memberi kabar gembira kepada kita yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, yang tidak pernah melihat langsung Rasulullah, namun keyakinan kita semoga menyamai keyakinan para sahabat yang berjumpa langsung dengan Rasulullah, yang melihat langsung bersama Rasulullah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang tidak pacak nyalah kenyo. Jangankan wong yang berjumpa langsung dengan Rasulullah, kenangannya begitu dalam, begitu membekas. Kita yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah saja, sewaktu dikatakan ada benda yang bersentuhan pernah digunakan oleh Rasulullah, tiba-tiba diparak dengan kita, bisa muncul netes dewek banyak mata, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada dari Turki itu bawa rambut Rasulullah, bawa kasut, sepatu, sendalnya Rasulullah, ada baju zirah, baju perangnya Rasulullah. Kalau Bapak Ibu ke museum di Madinah, ada beberapa lembar kain yang sering dipakai oleh Rasulullah dipajang di sana. Kita nyingok baik, apalagi pacak bersentuhan. Kabarnya ada tradisi rambut Rasulullah itu kapan di waktu-waktu tertentu dibuka, diminyaki. Dan katanya sampai sekarang minyaknya itu tidak pernah kering. Jadi ditambah dengan minyak, tapi minyak di dalamnya tidak kering. Ternyata di dalam rambut Rasulullah itu sendiri mengeluarkan minyak, dan wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Oh, Bapak, Ibu-ibu, kita memandang kubatul hadra, kubah hijau itu. Padahal kubah hijau itu di zaman Rasulullah belum ada, Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu di bawahnya ada orang suci yang sedang dimakamkan kekasih kita. Nyingok dari jauh baik, rasa rindu. Yang sudah pernah haji, yang sudah pernah umroh, kapan terjingok di kubah hijau itu rasanya. Nah, apalagi orang yang berjumpa langsung, bertatapan langsung muka dengan Rasulullah, melihat senyum beliau langsung, ditegur kalau lagi malas, kalau lagi salah kena marah. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka kenangannya itu begitu membekas,
begitu dalam, sementara kita tidak pernah melihat langsung, tidak pernah merasakan langsung, tapi semoga iman kita bisa menyamai mereka. Semoga iman kita bisa menyamai mereka dalam wujud keimanan dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka tinggal apa kewajiban kita? Membuktikan cinta tadi, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Para sahabat kan berbeda-beda dalam mewujudkan cinta kepada Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menyerahkan hidup dan matinya, tidur di pucuk ranjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, Abu Bakar nyempal ke kaki di lubang ada ulo, agar jangan sahabat kekasih bangun dari tidur kepayahan dikejar wong, dia sempal ke kakinya sampailah digigit ulo. Tidak tahu Nabi itu bakal pacak nyembuh. Menelah tahu Nabi pacak nyembuh, kelemak. Ini pokoknya jangan dulu sampai Nabi bangun. Daripada dia bangun lemaklah kaki aku digigit ulo. Walaupun akhirnya Nabi ludahi setelah terjadi dan Nabi tahu melihat merah padam muka Abu Bakar menahan pedihnya. Pedihnya bisa ular mulai menjalar di kaki. Nabi bangun, ngapa Abu Bakar? Kena gigit ulo Nabi. Nabi minta, mana kaki tadi? Nabi ludahi. Nabi borehkan di mana di bagian yang digigit ular, maka detik itu juga luka dan pedihnya langsung hilang serta merta. Kira-kira Abu Bakar waktu nyempal ke kaki ke lubang itulah tahu belum? Nabi sebelum itu pernah tidak ngobati wong gigit ulo? Tidak pernah. Abu Bakar tidak tahu kalau Nabi pacak ngobat itu. Yang kaget urusan sakit apa hidup apa mati, yang penting sahabat kekasihku jangan sampai bangun dari tidur. Karena Rasulullah menggunakan paha Abu Bakar untuk dijadikan bantal, nyender ke kepalanya di paha Abu Bakar. Daripada berlari ngambil batu atau nutup kaki, itulah beliau sempal. Bapak Ibu, karena cinta. Sayyidina Bilal bin Rabah. Bapak Ibu, ingat cerita ketika beliau Rasulullah wafat hari Senin, Rabu malam dikuburkan, Kamis pagi Bilal bin Rabah meninggalkan Madinah. Karena beliau berkata, aku adalah Bilal Rasulullah. Karena Rasulullah tidak ada, maka aku tidak lagi mau azan. Bilal langsung meninggalkan Madinah, beliau hijrah ke Syam. Bapak Ibu, setahun kemudian Bilal ditatangi oleh Rasulullah di dalam mimpi. Bilal, pecahnya kau telah bencinian dengan aku. Mentang-mentang aku mati, kau dak galak lagi nyengok rumahku, dak galak lagi nantangnya aku. Pagi-paginya Bilal langsung bangun, langsung berangkat balik ke Madinah. Sampai di Madinah cuma nak nyingok kuburan Rasulullah, nak mendatangi Rasulullah. Sahabat yang lain lah senang. Ngapo? Merasa Bilal datang kalunian galak dikongkon ngebang. Bapak Ibu ya, Abu Bakar minta, wahai Bilal, hibur kami dengan azan. Sebagaimana Rasulullah dulu minta hibur setiap kali dia suntuk, setiap kali ada masalah. Arihna, wahai Bilal, beri senang ke kami, buat kami pacak istirahat, buat kami pacak gembira. Apa? Ngebang, semayang. Azan katanya. Itu hiburan Rasulullah dan para sahabat. Nah, kata Abu Bakar, coba hibur kami, moga-moga membangkitkan cinta kami kepada Rasulullah. Kau ngebang lagi, dak galak. Uji Bilal, aku dak pacak lagi ngebang. Sejak Rasulullah wafat, aku tidak pernah lagi ngebang. Karena aku cuman Bilal untuk Rasulullah, kata Bilal. Umar mah itu juga marahi Bilal, minta tolonglah, ngebang sekali jadilah. Setiap sahabat minta dak diiyo oleh Bilal. Aku cuma nak ziarahi Rasulullah, aku dak galak ngebang lagi. Aku dak mampu lagi ngebang. Dak pacak aku nyebut kata Muhammad. Sedih aku kalau manggil dia dengan suara yang lantang memanggil nama dia, dak keluar dari mulut aku. Ujung-ujungnya Hasan dan Husain yang nemui Bilal. Payumang, Mamanda, hibur kami, kalunian dengan suara kamu yang lama lah setahun tak kami dengar, membangkitkan cinta kami lagi, buat orang Madinah gembira. Apa kata Bilal? Kalau yang lain minta tak ku kabul ke, cuman karena di dalam badan kamu berdua ini ada darah kekasihku, ku kabul ke. Naik ke pojok supaha, ada tempat tinggi. Kalau zaman dulu Bilal tuh bukannya ngembek mik, tapi naik ke pojok menara. Kapan ngebang naik ke bangunan nomor 2, nomor 3. Untuk ngebang tuh naik ke pojok tempat yang tinggi. Naik ke pojok azan. Allahu Akbar, mohon maaf azannya mungkin tidak sama persis karena aku tidak hadir waktu itu. Jadi tidak tahu persis mak mana, walaupun mungkin ada sanadnya, katanya ada sanad azannya Bilal seperti apa, tapi kira-kira model mak itulah.
Allahu Akbar, Allah. Saat memanggil kalimat Allahu Akbar yang pertama, sunyi senyap Madinah itu ya, karena dulu Madinah mungkin belum begitu luas Pak ya. Dengan satu panggilan azan tanpa Bilal tanpa menggunakan mic saja, seluruh kota Madinah, kelompok dusun Madinah itu dengar galo-galo. Sunyi senyap. Yang umak-umak biasanya ngomong diem galo, budak-budak nangis diem galo. Ngapo? Terasa Rasulullah hidup lagi. Waktu Bilal manggil dengan azan yang khas itu, maka mereka membayangkan, "Woi, jangan-jangan Rasulullah masih ada." Maka berbondong-bondong mereka datang mendengar panggilan Bilal untuk pertama kali setelah setahun dia tidak galang bang. Allahu Akbar, asyhadu Allah, tambah rami, sempurna dia nyebutnya. Nah giliran mengucapkan kalimat yang ketiga, wa asyhadu anna Muhammad, sampai di situ putus suara Bilal. Tak sudah nyebut kata Muhammad, di dalam hatinya tercekat di kerongkongan, nangis langsung terduduk. Tidak sudah ngebang hari itu, bapak-bapak ibu-ibu. Apalagi kalau bukan karena cinta, itu cinta Bilal. Bapak ibu pernah tak kita, maksud aku tuh waktu disebut kata Sayyiduna Muhammad, muncul rasa berdebar dalam hati gitu. Berdetak dak rasa hati kita waktu disebutkan kata kekasih itu. Kita ini kadang-kadang mohon maaf, uang mempermainkan nama Nabi baik kita percaya tak tahu baik. Bapak ibu. Mohon maaf, ada beberapa penghina Rasulullah sampai sekarang aman-aman baik walaupun masuk obak. Ada juga yang kena tutus oleh polisi itu. Kita bersyukur dengan polisi itu galak nanganinya kan. Bangsa dia ke Palembang kita nangani Pak Haji ya. Untunglah Mamang itu tidak ke Palembang. Tapi sesungguhnya kita dituntut untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Nah, kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Bagaimana membangkitkan cinta itu? Ya belajar, baca sejarahnya. Agar kita kenal seperti kita mengenal keluarga kita, seperti kita mengenal ayah kita, seperti kita mengenal kekasih kita. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita berkumpul bersama orang-orang terkasih itu. Karena kata Rasulullah, siapa yang cinta dengan seseorang maka dia akan berkumpul dengan orang yang dia kasihi di yaumil mahsyar. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu penambahan bahwa sesungguhnya cinta kita kepada Rasulullah itu sendiri pun perkara yang gaib, karena kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kita hanya mendengar ceritanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya setelah beriman, kita punya kewajiban untuk menegakkan ibadah, ketaatan kepada Allah berupa yuqimunas shalah. Mengapa dia menggunakan kalimat aqama yuqimu, menegakkan, bukan menjalankan, melaksanakan, bukan adda yuaddi, bukan menunaikan salat, bukan melaksanakan salat, tapi menegakkan salat. Makna menegakkan di salat di sini adalah qala Ibnu Abbas yuqimunas shalah ay yuqimunas shalah bi furudiha. Menyempurnakan salat dengan segala fardu-fardunya, menyempurnakan salat dengan segala rukun-rukunnya. Wa qala Ad-Dhihaq, salah seorang sahabat, Ani bin Abbas, iqamatus shalah, yang dimaksud dengan menegakkan salat, iqamah salah adalah itmamur ruku' was sujud wat tilawah wal khusyu' wa iqbalu 'alaiha fiha. Yang dimaksud dengan iqamah salah, menegakkan salat adalah menyempurnakan ruku', menyempurnakan sujud, menyempurnakan bacaan, menyempurnakan khusyuk, dan menyempurnakan hati menghadap Allah di dalam salat. Itulah yang dimaksud dengan menegakkan salat. Bukan cuman takbir, niat takbir, iftitah, Fatihah, ruku', sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam. Bukan, tapi menyempurnakan semua bagian Allah di dalam salat kita. Hak Allah di dalam salat kita, kewajiban kita. Apa? Sempurnakan semua rukunnya, syukur-syukur dapat juga sunnah-sunnahnya salat. Itulah yang dimaksud dengan menegakkan salat. Kata Ibnu Abbas. Wa qala Qatadah, iqamatus shalah al-muhafadzah ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Yang dimaksud dengan iqamah salat, menegakkan salat adalah menjaga
terhadap waktunya. Maksudnya mengawalkan salat tepat pada waktunya. Jangan menunda-nunda salat. Kemudian wa wudu'iha, dan juga menjaga hak wudu di dalam salat, dan juga wa ruku'iha wa sujudiha, dan juga rukuk dan sujud di dalam salat. Sempurnakan. Maka kalau kita menjaga waktunya, menjaga wudunya, menjaga rukuk dan menjaga sujud, itulah salat yang sempurna yang ditegakkan oleh seorang hamba. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis yang menceritakan tentang fadilah salat di awal waktu. Di antaranya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan 3 amalan dikerjakan dakhalat jannah bisalam, masuk surga dengan selamat tanpa dihisap. Sebagian ahli hadis mengatakan maknanya masuk surga dengan selamat itu tidak dihisap lagi. Apa? Ifsa'us salam, menyebarkan salam. Kemudian apa? Mohon maaf, ifsa'us salam wassalatu ala waktiha, menyebarkan salam, salat tepat waktu, wa it'amul ji'an, dan memberi makan orang yang kelaparan. Termasuk orang yang menunaikan salat tepat waktu di awal waktu, fi awwaliha. Bapak Ibu, banyak hadis yang menceritakan fadilah keistimewaan salat di awal waktu. Jika tidak ada halangan, jika tidak ada uzur, sempurnakanlah salat di awal waktu. Makna di awal waktu ini bukan cuman pas ngebang gitu semayang, Bapak Ibu ya, tapi menyempurnakan hak salat berupa salat berjamaah. Karena kalau salat berjamaah pasti di awal waktu dan di masjid, ya Bapak Ibu ya. Maka kata Imam Syafi'i, adaan itu tuh maknanya salat yang dikerjakan di awal waktu. Men kita sejam lah sudah ngebang baru semayang, ndak usah lagi disebut adaan. Yo, jangan-jangan pempek lenggang, bukan lagi adaan. Iya Bu, jadi kata Imam Syafi'i, adaan itu setelah azan berbarengan dengan imam berjamaah, maka dia disebut adaan, tunai tepat waktu. Iya. Nah kalau sudah lewat dari ngebang setengah jam, lewat dari bang sejam, bukan lagi adaan. Nyebutnya mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Tidak usah disebut adaan. Ngapa? Karena lah tinggal. Betul Pak? Ya, ada kelebihan yang Allah berikan bagi orang yang menunaikan salat di awal waktu. Mengapa? Karena ini bagian dari proses menjaga salat. Kita ini kadang-kadang dalam urusan kita nak minta gancang. Giliran gawe Tuhan galak kita tunda. Kalau berdoa ya Allah mintalah sekarang, jangan besok ya Allah. Dak pacak lagi, nak sekarang, nak gancang. Kapan ditundanya besok mulai berkutuk dengan Tuhan. Ay Tuhan dak sayang dengan aku. Giliran Tuhan panggil, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Kaget lagi masih banyak gawe. Kita sudah ke dulu ya rapat ya, kita sudah ke. Kita dengar ke azan, sudah selesai azan, kita lanjutkan rapat. Kaget semayang habis rapat. Bapak, ibu-ibu, kita menunda hak Allah, giliran hak kita nak minta bergancang dengan Tuhan. Apa uji Tuhan? Kendak kamu nian, lemak di kamu, lemak di aku. Nah, itu pepatah orang penamaran nian. Lemak di diri, tak lemak di orang. Kendaknya nak lemak di dia itulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, muhafadzah ala mawaqitiha, jaga waktunya, laksanakan di awal waktu. Kemudian ala wudu'iha, jaga wudunya, sempurnakan wudu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah, wudu ini memang syarat untuk sholat. Ya, dia sesuatu yang tidak lengkap jika tidak dengan sesuatu itu untuk mengerjakan perkara wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Itu kaidah fikihnya, usul fikihnya. Maka wudu juga ibadah. Wudu itu bukan cuma membasuh muka, bukan cuma membasuh anggota tubuh. Sesungguhnya ada ibadah di dalam itu. Wudu menghapuskan dosa. Wudu mengandung pahala. Ada sahabat yang dijamin masuk surga gara-gara menyempurnakan wudu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang diangkat. Hadis Nabi mengatakan di antara cara mengangkat derajat manusia di dunia, isbaghul wudu. Yang dimaksud dengan isbaghul wudu ini menyempurnakan wudu, bagian dari yang wajib dan sunnah wudu sempurna ke. Meskipun kita ada halangan,
Fil karohiyah, dalam keadaan susah untuk nyempurnakannya. Ibu-ibu, kalau yang pernah tinggal di Eropa, kalau di kita mungkin tidak ketik masalah. Wuduk malam hari, wuduk subuh hari tidak ketik masalah. Ngapa? Tidak dinginian. Pernah tidak terbayang dalam keadaan 0 derajat Celcius, kita tetap wajib berwuduk untuk melaksanakan salat subuh. Kalau pacek digenti dengan tayamum, ganti tayamum baik. Kan ada kaidah fikihnya. Kalau muter bahaya untuk badan boleh digenti dengan tayamum. Tapi dalam keadaan berat seperti itu pun kita tetap menyempurnakan wudhu. Ini adalah diantara orang-orang yang diangkat derajatnya, dihapuskan dosa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena di setiap tetesan air yang tumpah itu, tumpahlah dosa dari badan kita. Makanya anjurannya Bapak Ibu ya, wudhu itu habis berwudhu tidak boleh diusap, tidak boleh dikeringkan dengan anduk. Ngapa? Karena di setiap tetes air yang tumpah itu ada dosa yang berguguran dari muka kita, dari tangan kita ini. Betul Bu? Ustadz, ini nih nak gancang, nak dipakai bedak, nak dipakai popor, ngapa? Nak kondangan, bodoh dulu. Ibu ya, nikmati guguran air tadi. Bahkan sahabat pernah Rasulullah tersenyum nyengok sahabat tadi habis ngambil bodoh, apa janggutnya basah oleh air wudhu, Nabi tersenyum habis sholat. Kata sahabat, ngapa Rasulullah kau tersenyum nyingok aku tadi, katanya. Waktu kau habis wudhu kau biar ke banyunya, apa banyu bercucuran di janggutmu, ku jingok bidadari sedang bergantungan di janggut yang basah akibat air wudhu. Kesian yang tidak ketik janggut. Kalau kami ada, jadi biar banyak bidadari yang bergantung. Yang tidak kata sini di kumis biarlah, moga-moga ada di kumis juga ngantung. Bapak-bapak, ibu-ibu, sempurnakan hak wudhu, karena wudhu itu ibadah, bukan cuman alat untuk sholat. Wudhu sendiri ibadah. Maka kalau kita tunaikan wudhu, sempurnakan. Nah, namun ingat, wudhu juga ada jebakannya. Ngapa? Orang yang berlebih-lebihan dalam penggunaan air juga berdosa. Ibu, di kamar mandi tempat kita ngambil wudhu, di musala langgar tempat khusus ngambil wudhu, itu ada makhluk bangsa jin setan yang memang sengaja menggoda manusia untuk membuat agar wudhu tidak sempurna. Pertama dibuatnya bergancang, sudah jadilah cukup, airnya tidak dapat kesempurnaan wudhu. Ada juga yang uangnya tidak galak bergancang, lambat, dibuatnya was-was. Air rasanya belum kena, ini ulangi lagi. Air rasanya air terkentut, keluar angin, ngembek wuduk lagi. Uang lain bertungguan di luar, nunggu giliran. Gara-gara kita lama wuduk, dibuatnya lama, dibuatnya was-was. Aduh, ibu bapak, lewat dari bergancang sempurna dia berwuduk, tidak was-was di dalam hati. Kapan keluar? Alah kehebat aku berwuduk lah, lah ujub pula, lah riak pula, lah rusak pula. Betul pak? Nah, berkenaan dengan penggunaan air di tempat berwuduk, tidak boleh mubazir. Kita ini kadang-kadang mohon maaf, chaos, harusnya di antara pembersihan, di antara salah satu, nanti ke dulu. Kita tidak tahu berapa lama meratakan banjir, sudah hidup ke. Cuman memang lebih repot. Imam Syafi'i mengatakan, ibu bapak ya, meskipun kita duduk di pojok sungai, artinya tidak kebakal kekurangan banyu. Kita berwuduk di pojok sungai, tidak boleh lebih dari 3. Kalau ledeng payolah mayar, kan berdosa di mengeluarkan duit berlebihan. Di pojok sungai pun tidak boleh lebih dari 3 kita membasuh anggota tubuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, dibuatnya was-was. Dibasuh yang ketiga, air rasanya kurang. Kita tambah yang keempat, maka yang keempat rusak wudhu kita. Tapi kalau cuma dapat 1 memang sah. Cukup tunai, tapi tidak sempurna taslis. Tidak dapat pahala 3 kali membasuh anggota tubuh. Maka caranya Bapak Ibu agar selamat di dalam berwudhu, ketika membasuh yang pertama, sempurnakan rata air. Contoh tangan ya, contoh tangan. Kita basuh tangan kanan. Siraman yang pertama, kalau pakai timbuk, siraman yang pertama. Kalau pakai ini, matikan, ratakan dulu, slow dulu. Ini kan sunnah galau. Sudah dapat rata dengan siraman yang pertama, maka waktu siraman yang kedua tinggal meratakan lagi. Tidak lagi ragu, ngapa? Karena yang pertama lah sempurna. Kita hidupkan yang ketiga, siram lagi, maka saat sampai yang ketiga tidak mungkin lagi keragu. Oh, pecahnya kering masih. Ibu ya,
di siraman pertama sempurna ke, sedangkan yang kedua dan ketiga itu cuman untuk mendapat pahala 3 kali mengerjakan wudu. Sempurnakan hak wudu, moga-moga itu bagian di antara sempurnanya kita di dalam sholat. Ibu, setiap kali kamu menghadapi masalah, gangguan sholat, akibat, nah ini contoh, rasa nak kentut, rasa nak kencing, rasa ragu, biasanya wudunya tidak sempurna. Ya, sempurna ke hak wudu, selesai wudu, kalau memang waktunya memungkinkan, tunaikan hak wudu terakhir, laksanakan sholat 2 rakaat wudu. Kalau kita biasa mendawamkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu, insya Allah lama pacak jaga wudu. Imam Syafi'i itu biasa semayang subuh dengan wudu isya. Ya, bukan karena tidak ketik banyu, bukan. Karena beliau tidak tidur dan jaga wudu. Hebatnya ulama-ulama zaman dahulu. Nah, kalau kita memang mungkin terlalu lama, terlalu panjang, tapi paling tidak punya kebiasaan lama kelah. Ini kadang-kadang habis wudu, belumlah azan, belumlah iqamat lah mulai rasa gangguannya. Sempurnakan hak wudu, maka sempurna kita sholat. Dijauhkan dari gangguan-gangguan tadi. Bapak Ibu, wudu ini membersihkan penyakit anggota fisik, jasmani dan rohani. Ikatan-ikatan setan bohol, terutama habis isya, waktu kita bangun dari tidur, seluruh badan kita ini kan dikebat oleh iblis agar jangan bangun subuh. Ya Pak, mata, telinga, hidung katanya dikencengi, tangan dikebat. Jadi setiap kali kita berguling, kalau lupa maca doa sebelum tidur, badan kita ini dikebat oleh iblis. Biar jangan bangun subuh hari, biar jangan bangun malam hari. Nah, kalau kita bangun, ngembek wudu, sempurnakan wudu, maka bohol penyakit-penyakit tadi lepas dewek, hilang dewek. Sempurnakan wudu. Wudu itu penting. Wudu ini terapi paling hebat yang ada di dalam agama kita. Akupuntur, bapak-bapak, ibu-ibu, akupuntur itu lebih dari 300 titik untuk dicocok, titik darah, jalan darah ya. 80% dari titik akupuntur itu di bagian yang dibasuh dengan wudu. Muka, tangan, kaki. Jadi muka, tangan, kaki ini adalah tempat paling inti dalam titik akupuntur. Akupuntur belum tentu setahun sekali kita digunakan, dicocok. Tapi dengan wudu 5 kali sehari semalam, titik pusat dari anggota tubuh kita ini dibasuh dengan air. Terapi air wudu. Lebih sehat daripada akupuntur. Wudu itu lebih hebat daripada akupuntur. Bapak, ibu-ibu, sempurnakan wudu, kemudian sempurnakan ruku dan sujud. Mengapa? Nah, ini kututup dengan keterangan. Suatu saat di dalam hadis Arba'in Nawawi, salah seorang sahabat, ini pintar sahabat ini, punya harapan kepada Rasulullah tidak banyak. Jadi suatu saat kata Rasulullah, apa dia kendak kau? Ya Rasulullah, aku tidak katik kendak aku yang lain, aku cuman minta karena kita di dunia lah berkumpul, kalau pacak di akhirat aku juga berkumpul dengan kau. Jadi tidak minta surga, tidak minta nikmat segala macam, karena di dunia aku sudah berkumpul dengan kau, kalau pacak di surga kage aku juga berkumpul dengan kau, dah galak terpisah. Oh sudah, aman itu ku amin ke, kata Rasulullah untuk sahabat tadi. Pengajaran untuk kita bukan hanya untuk sahabat itu. Kata beliau, aku aminkan keinginan kamu jika engkau bercita-cita ingin berkumpul bersamaku di surga. Cuman bantu aku dengan panjangkan rukukmu, panjangkan sujudmu. Jadi Nabi Muhammad mengaminkan doa sahabat tadi. Insya Allah pasti sahabat ini bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya. Tapi kata Rasulullah, untuk terwujud doa aku tadi, doamu diwujudkan oleh Allah, bantu aku dengan panjangkan rukukmu, panjangkan sujudmu. Apa hikmahnya bapak-bapak, ibu-ibu? Karena waktu rukuk dan sujud itulah waktu terdekat kita dengan Allah. Waktu dekat, paling dekat kita dengan Tuhan itu waktu rukuk dan sujud. Mengapa? Karena kita sedang posisi merendahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu ya, rukuk dan sujud adalah posisi paling dekat kita dengan Allah. Maka doa kita didengar langsung oleh Allah. Rukuk dan sujud adalah waktu yang paling banyak Tuhan gugurkan dosa dari badan kita. Waktu kita rukuk, waktu kita sujud, betapa banyak dosa. Kalau kita pacak nyingoknya, betapa banyak dosa yang berguguran dari pundak kita waktu kita rukuk dan sujud. Maka panjangkanlah rukuk dan sujud, kata Rasulullah. Jangan terburu-buru di dalam sholat. Bapak Ibu ya,
Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kajian tentang yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun, berkenaan dengan infak dan sedekah. Sebelum sudah Isya belum? Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, apakah ada anggota keluarga atau sahabat menyelenggarakan acara takziah malam 1, 2, 3 dan seterusnya sebagaimana diselenggarakan di Indonesia ketika ada sahabat, saudara ataupun anggota jamaah meninggal, mesti kita mengadakan takziah malam bersama 2, 3 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Rasulullah wafat, tidak ada yang menyelenggarakan takziah. Mengapa? Karena Rasulullah wafat hari Senin, malam Kamis baru dikubur. 3 hari, Pak. Pernah aku ceritakan mengapa akhirnya Rasulullah dikuburkan 2 hari 3 hari setelah beliau wafat, bukan disegerakan. Padahal Rasul sendiri menganjurkan uang yang mati segera dikuburkan. Mengapa? Karena pertama pertimbangannya Rasulullah, para sahabat buat kesimpulan, para alim, para salafus saleh, wali dan nabi, dimanapun dia mati di situ dia dikubur, tidak boleh diangkat. Maka Rasulullah wafat di kamar itulah beliau ditanam. Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, karena beliau ini tidak dibawa keluar dari kamar, maka sahabat bergantian masuk ke dalam kamar Rasulullah untuk sholat jenazah. Karena kamarnya sempit, cuman wong 2, wong 3, wong 2, wong 3, wong 2, wong 3. Maka lama waktunya, baru sudah. Itu yang membuat beliau akhirnya ditanam 2 hari kemudian setelah beliau wafat. Maka tidak kata takziah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu perintah langsung Rasulullah. Hibur saudaramu yang mengalami kematian, takziah kepada mereka hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bapak Ibu ya, tradisi takziah hari pertama, hari kedua dulu di Madinah hidup. Hanya beberapa puluh tahun sejak paham yang berkuasa menolak pendapat itu, akhirnya dihilangkan sama sekali. Dulu para ulama kita yang menganut paham takziah ini dapat ajarannya dari Mekah dan Madinah sebelum paham yang berkuasa saat ini. Bapak Ibu ya, takziah itu mereka yang mengajarkan. Dan Rasulullah sendiri yang memerintahkan dengan hadis Rasulullah. Hibur saudaramu, hanya bedanya Bapak Ibu ya, takziah zaman dahulu dengan kita sekarang. Kalau dahulu yang membawa makanan itu tamu, yang menyiapkan makanan itu tetangga, bukan ahli musibah. Kalau di sana tradisinya uang takziah itu bawa makanan. Yang ngumpul yang meladeni tetangga kiri kanan. Maka wong yang musibah cuman dodok manis menikmati ujian Allah. Nah kalau di kita tidak, lah sudah nyampak timpo tanggo pulau. Itu yang jadi beratnya Bapak Ibu ya. Kapan idak sedekah kena kato. Pecah ada sayang dengan mak bapak kucing mati lagi nak dibaca ke doa. Ini bapak mati ditalak ke Pak Haji ya. Tapi tradisi takziah Rasulullah sendiri yang memerintahkan. Tapi anjuran Rasulullah 3 hari yang menanggung makan, menanggung kebutuhan ahli musibah itu tetangga kiri kanan. Bapak Ibu ya. Nah kita ini kan repot, maka nyok mentahnya baik. Kan ada keluarganya yang nyelenggarakan, bapaknya, lakinya, bininya, anaknya. Jangan dikongkon masak nasi. Kalau dalam keadaan sedang diuji oleh musibah itu, mohon maaf Bu ya, dah usahkan kematian laki merengut baik, lagi baca-baca ada lemak masakan. Ini laki mati, dikongkon masak, dikongkon numis, kalau ada lemak masakan. Maka jangan disuruh uang yang lagi musibah, uang lagi ada masalah untuk masak, uang yang lagi tenang masaknya. Jadi maka kita mengambil istimbat, boleh orang datang membawa makanan mentah dimasaklah, tapi jangan sampai mengambil hak anak yatim yang belum dibagi di dalam waris. Disitulah pentingnya fikih berkenaan dengan takziah. Takziah ada penjelasannya. Mengapa waktu Rasulullah wafat tidak diselenggarakan takziah? Karena Rasulullah wafat hari Senin, malam Kamis baru ditanamnya. Dan itu sebab kejadiannya. Karena orang bergantian. Kata Aisyah,
Kami tidak tahu bagaimana proses penguburan Rasulullah karena setelah Rasulullah dimandikan, tidak ada lagi sahabat perempuan yang boleh masuk ke kamar Rasulullah. Cuman malaman Kamis kami dengar tanah di dalam kamar Rasulullah itu dipukul, ditumbuk. Dan kami besok tahu, kata Abu Bakar dan Umar, Rasulullah sudah ditanamkan di dalam kuburnya. Cerita Aisyah. Jadi Rasulullah itu wafat hari Senin, malam Kamis baru ditanam. Tidak ada takziah. Ngapo? Karena sudah lewat dari 3 hari. Dari sejak wafatnya Rasulullah. Takziahnya siapa? Yang datang bergantian ini salat. Sahabat yang lain, tradisi orang-orang salafus saleh di Madinah ada takziah sampai hari kita. Saya katakan sejak paham kerajaan berkuasa dan paham utama ini mengatakan takziah adalah bid'ah, maka sejak itu dihapuskan, tidak ada sama sekali. Tapi orang Madinah, orang-orang lama masih ada yang ngamalkan takziah. Bapak Ibu ya, jadi bukan kita macak-macak. Cuman baik di sana sampai hari ketiga. Nah, di kita ini sampai nuju, 100, 1000, setahun, 2 tahun. Selama mendatangkan manfaat, selama memberi nasihat tentang kematian, mengingatkan kita tentang kematian, lebih baik daripada tidak mengingatkan tentang kematian. Betul. Kalau ku katakan tidak boleh sampai batas hari ketiga, laju habis mata pencarian aku sebagai ustaz. Pak Haji ya, mohon maaf, sesungguhnya semua itu dibolehkan selama unsur kebaikannya ada, unsur nasihatnya ada. Kalau zaman dahulu pernah tahu cerita tradisi orang Hindu? Jadi tradisi 7 hari, 100 hari, mendak tahun, 1000 segala macam, ini tradisi orang Hindu. Ditransformasi oleh para wali-wali 9. Dulu punya kebiasaan sambil nunggu wong mati, karena di tradisi Hindu, Bapak Ibu ya, 100 hari setelah mati baru dibakar. Ngabed itu 100 hari setelah wong mati baru dibakar. Itu pun kalau ada duit. Nah, untuk nunggu mayit ini sebelum dibakar, itulah dia ngadokan judi, sabung ayam, mabuk-mabuk segala macam. Ngapa? Karena itulah hiburannya nunggu wong mati. Men kita nunggu wong mati, dodo saling awas, diam, ndak ngobrol apa-apa, ujung-ujungnya tertidur, atau kadang-kadang saling goco, lagu. Maka ada hiburannya, ada keseniannya, ada sabung ayam segala macam. Nah, ketika Islam datang, tradisi baik menjaga orang mati ini, namun caranya yang salah diperbaiki, digentilah dengan amalan. Apa? Baca ayat-ayat pilihan, zikir, kalimat thayyibah. Jadi tidak ada yang salah dengan tradisi itu, diakui atau tidak, dia merupakan transformasi dari keyakinan Hindu, tapi diislamkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Tapi takziah 3 hari itu ada hadis Rasulullah dan sahih. Itu Pak Haji. Jadi bukan alasan ngatakan karena Nabi tidak dikatakan takziah maka kita tidak boleh takziah, bukan. Nabi sendiri memerintahkan takziah 3 hari. Nabi memerintahkan 3 hari. Mengapa Nabi tidak menyelenggarakan? Karena Nabi dimakamkan malam Kamis setelah beliau meninggal hari Senin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.